Hai sobat, welcome back to PPK Podcast Punyo Kito. Kembali lagi bersama saya Ahmad Solihin atau stage name-nya adalah Amzol. Tentunya senang sekali pada hari ini kita kembali menyapa sobat podcast Punyo Kito di tengah kesibukannya masing-masing. Mungkin pada sore hari ini ada yang lagi makan, ada yang lagi jajan, ada yang lagi buat PR, ada yang lagi kumpul sama keluarga, ada yang lagi buat kue, ada yang lagi buat kembang goyang, ada yang buat brownies, ada yang mau berangkat ke Thailand. Itu clue-nya ya. Clue untuk tamu kita hari ini. Karena kita hari ini sudah mengundang seorang pengusaha, pelaku usaha UMKM di Jambi, dan kabarnya dia mau berangkat ke Thailand nih guys. Enak banget ya, dari UMKM, dari usahanya ini bisa mewujudkan impiannya untuk menuju ke Thailand. Sawadikap ya. Kita langsung berkenalan dengan narasumber kita hari ini. Kita sudah bersama Mbak Nurjana. Tepuk tangan juga ya. Saya pikir tadi penyanyi ya. Iya. Karena nggak bisa nyanyi. Tapi kalau dari suaranya merdu deh. Abang salah dengar. Abang salah dengar bang. Aduh, Kak Nurjana sehat kak? Alhamdulillah. Ini sehat. biasa dipanggil kakak, mbak atau ibu sih? Kalau ibu kayaknya kurang deh. Gitu ya. Iyo. Kakak beda. Kakak Belada. Berasa muda. Iyo nian lah. Kan kita beda setahun. Iya, Kakak 17. masih 30 dah? 17,5. Oh 17,5. Berarti saya 16,5. Pakai setengah pula dah ya. Udah kayak beli gulo. Oh, sih. Setengah Iya. kilo. Emak. Iyo nian lah. Heeh. Oke. Tapi harga barang sekarang kayak mana kak, aman dak? Gak aman-aman dong. Nggak aman. Oh naik ya. Bahan baku juga naik. Sangat. Oh, apa yang paling dirasakan kenaikannya? Cabe. Cabe. Tapi kan produksi kue tidak pakai cabe kan? Ada. Oh, Kayak karipap itu saya pakai. Oh iya. Kalau telur sekarang lagi turun. Itulah gara-gara keselip di bawah jadi kenampaan. Iyo, itulah. Jadi itu pakai cabe yo. Karipap namanya yo. Iya, karipap. Oh, berarti kakak ini penyanyi pop yo. Karipap pop. Oh Pap, iya, betul, pap. betul. Bukan dangdut lagi ya. Bukan. Kalau dangdut beda lagi kak. Karipap. Mentang-mentang ada kembang digoyang. Kita goyang dulu Oke, guys. oke. Jadi kakak ini seorang pelaku UMKM. Dari tahun kapan? Saya mulainya itu dari 2017. Oh baru. Oh, Baru saya 2017. Baru berapa tahun tuh kak ya? Kalau 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 6 tahun. 6 tahun. Baru 6 tahun. Lah lama lah kak. Kalau Udah kak, TK. kalau Udah SD kelas kalau 1 kakak ya? ngeridit motor tuh lebih setahun. Lebih ya? Iyo. Iya, makanya Ngeridit motor kali 5 tahun. Kalau anak udah SD nih. Anak lah SD lah 6 Iya, tahun. baru pandai baca sih. Iya sih, lah bisa lari-lari lah, lah bisa minta duit jajan lah, dak. Asik ya. Dari 2017. betul. Nah, itu kenapa terpikir Kak jadi pelaku UMKM? Tadinya saya hanya produksi sendiri nih di rumah. Saya buat cemilan anak, karena anak saya waktu SD-nya itu tidak ada jajan. Dia nggak bisa jajan. bukan nggak Kenapa? bisa jajan. Saya kasih uang di dalam toples per minggu misalnya. Silakan abang ambil sendiri uang jajan sesuka hati. Iya. Gitu loh. Saya pengen mengajarkan anak apakah bisa memanage keuangan. Saya kasih minggu pertama, belum jatahnya udah habis. Udah. Besok dia mikir, kalau saya jajan terus ternyata uangnya habis ya ma. Iya, saya bilang. Terus ngomong, kalau bikin makanan sendiri bisa. Saya bilang. Dan kebetulan sekolahnya juga menerapkan market day. Harus memproduksi sendiri dan menjual sendiri. Oh. Jadi itu pertama kali terinisiatif. Saya mulai nih otodidak. Otodidak saya buat. Ternyata banyak yang suka. Oke. Pesan. Setelah itu saya ada mendapatkan pelatihan bahwa produk yang kita bikin tuh kalau misalnya mau dapat bantuan atau apa itu harus legalitas, perizinan, perizinan pakai gitu ya. Iya, ternyata seperti itu. Saya mulai bertahap, saya ajukan perizinan, PIRT dan lain sebagainya halal. Sudah. Setelah itu pandemi ya. Iya. Pandemi. Cukup panjang juga ya 2017 sampai 2020, Iya. 3 tahun ya kak ya. Pandemi. Nah udah, saya tidak terlalu memproduksi ini, tapi yang di market di anak-anak tetap jalan. Dan saya pikirnya gini, kayaknya untuk pembelian agak kurang nih ini gitu loh. Tapi setelah masih pandemi ini, UKM digalakkan ternyata. Jadi disitulah saya, ini ada pelatihan, di situ saya bisa,
di sini saya bisa memperkenalkan produk saya. Hmm. Ada bazar-bazar seperti itu. Heeh, Itu. lebih ke branding juga ya Iya, untuk produknya ya. dari situ iya. Jadi dari market day tadi itu yang jualan siapa? Anak. Anak. Berarti anak yang dikasih produknya untuk Iya. ditawarkan di sekolah. Iya. Dan ternyata laris manis. Alhamdulillah. Produknya apa waktu itu yang dijual? Kalau waktu itu karena pangsa pasarnya anak-anak, saya buatnya Brownies. sempol ayam. Oh, Waktu sempol itu masih kayak ayam. sempol ayam. Oke. Terus tuh kalau kayak kembang goyang, dia cuma hanya suka bawa-bawa aja. Ternyata Oh. teman-teman juga tester nih. Terus Oh. kalau orang tua ada pertemuan, saya paling bawa Pinter nih, ya. iya, bawa Promosi produk. ya. Saya juga gitu, saya bawa produk. Ici buat sendiri bunda, iya bun besok pesan ya. Oh, Gitu. akhirnya banyak yang suka. Akhirnya dari mulut ke telinga nih. Itu loh kembang goyang mau Fadil pesannya. Jadi dari situ saya mulai pesan, ada yang pesan, ada yang ini gitu. Nah, itu. Oke, lama kelamaan pesanan banyak ya. Alhamdulillah. Akhirnya bisnis ini juga berjalan. Ya, seiring berjalannya waktu Benar, juga ya. Yang awalnya tadi cuma coba-coba untuk Iya. bawa bekal anak ke sekolah. Benar. Dan juga pintar strategi marketing kakak nih. Benar. Dikasih gratis ya, dicobain. Iya. Dan ujung-ujungnya kalau mau beli pesan sama saya. Benar, Itu. benar. Jadi kalau jadi pelaku UMKM itu nggak boleh pelit-pelit ya kak ya. Nggak boleh. Kalau untuk promosi ya. Benar. Saya itu dapat ilmu itu salah satu tokoh yang terkenal di kota Jambi sih. Saya sebutin namanya. Sebutin aja Boleh. nggak apa-apa. Si Cece Valentin. Oke. Dia ngomong itu Mbak Nur, kalau ada sesuatu itu bawa dong produknya, Betul. diicipin ini. Jadi orang tahu kalau kita hanya bicara aja nggak gitu, Ce. Iya. Jadi saya masih ingat banget. Ya, Karena kalau cuman kita kasih tahu aja, ceritain aja, orang nggak Iya, bisa ngerasain. benar, Ya, walaupun mereka ngiler, tapi mereka nggak bisa ngerasain Benar. juga. Jadi perbandingan produk lain yang udah mereka cicip ya. Iya, benar-benar sekali. Dan rata-rata yang pesan ke saya itu bukan saudara, bukan yang Bukan dekat, kerabat, teman, enggak. tetangga, handai taulan ya. Enggak. Bukan ya. Kalau itu Heeh. pasti tentu tidak Oke, pesan. berarti yang pesan adalah nenek mama tua tengganai, Oh, bukan alim ulama lagi, cedek yuk. pandai. Yang cedek pandai tadi. Cedek pandai kan. Nah, Iya, itu. pindai Malah pandai yang buat kue. saya nggak kenal gitu loh yang pesan ini. Itu. Oh, beragam lah berarti yang pesan ya. Iya. Gak cuma dari lingkungan terdekat ya, tapi juga malah lebih luas Iya. lagi ya. Itu Tapi dapat keahliannya kan awalnya kan buat kembang goyang tadi untuk memberikan cicipan, untuk benar. mencicipi orang tuanya dari siswa. Iya. Nah, itu keahliannya dari mana Kak dapatnya? Saya sebenarnya bikin bolu aja nggak tahu. Tapi Jangankan sekarang tahu. Iya, saya dulu pertama kali mau buat roti, itu ovennya kebalik. Oh, opennya Ovennya kebalik. ini yang buat di api Oh, kompor. Saya udah 2 jam roti nggak masak-masak. Oh, saya pikir tadi buat roti jadinya omelet gitu Kak. Iya, bener jadi omelet keras banget. Sumpah. Keras ya. Oh gini, udah suami saya mana rotinya? Saya bilang ini udah habis nih mak, udah saya buang. Pelit. Sama ovennya saya buang. Opennya juga. Iya, oven saya buang. Gara-gara udah gosong ya. Iya, keras. Udah saya, aduh gimana nih bikin roti Bingung kok nggak- ya. Iya, terus dulu tuh Facebook ya. Iya. Nah ada Facebook. Ada resep biasanya di Facebook. Ada komunitas itu namanya kuliner. Jadi di kota Jambi, dia di pusat tapi di Jambi ada. Saya Perwakilannya. ikutan gabung di situ. Oh, nah di situlah mulai diajarin. Oh. Diajarin. Malah dulu itu waktu tahun itu belum ke kue kering. Saya muso kue Jambi itu loh. Oke. Muso. Kue-kue basah Iya, ya. lebih ke situ. Makanya kalau sekarang ketemu sama kawan, ya udah beda lagi. Kemarin muso ini. Nah, jadi saya belajar di situ. Mulai dari resep, mulai ikut pelatihan dan lain sebagainya di situ saya mulai. Yang penting dapat tekniknya dulu nih. Iya. Seperti apa nanti bisa pengembangan ya. Betul. Heeh, Karena kalau dari misalnya YouTube atau ini hanya resep dikasih teknik. nggak Tekniknya belum ya. betul. Jadi penasaran juga kenapa tadi sampai bolunya gosong, sampai Iya. keras ya. Berarti ada teknik untuk pemanggangannya itu seperti apa Betul. didapatkan di komunitas tadi. Iya, saya dapat di situ dan akhirnya baru 2 bulan yang lalu kali ya saya ke BLK. Mm-mm. Di situ saya dapat Pelatihan lagi. pelatihan lagi dari BLK tuh cara pembuat roti seperti itu karena saya penasaran. Kayak gimana sih rotinya bisa lembut, bikin donat. Nah, itu yang saya dapat. Oke. Kalau itu kan resep dan juga strategi ya. Iya, benar. Tapi kalau sebelumnya resep-resep yang sudah dihasilkan itu dari mana? Paling dari ini. Sebelum gabung Dari sama keluarga. komunitas, dari keluarga.
Kalau misalnya Lebaran mau Iya. bikin kue apa nih gitu loh. Oke. Kue kering dan kue kembang goyang itu dari keluarga. Oh, iya biasa Mm-mm. kalau lebaran kan banyak banget kembang goyang ya. Heeh. Apalagi kalau orang Jambi tuh toplesnya kembang goyang No, yang semua. tinggi-tinggi itu Yang kan. tinggi-tinggi. Iya. Kadang juga ada kaleng-kaleng yang itu Mm-mm. roti-roti terkenal itu ya. Iya, roti Ya pas isinya buka kacang. kembang goyang. Ah, bukan lagi. Benar-benar. Toplesnya meyakinkan Heeh. kembang goyang. Kembang Tapi goyang. kembang goyang kan enak juga ya. Alhamdulillah. Tapi sekarang saya pengen tahu juga Mm-mm. kenapa kembang goyang kakak ya ini menjadi spesial di mata masyarakat Benar. konsumen. Heeh. Karena kan di pasaran banyak juga nih yang Banyak produksi kembang yang lain goyang. kembang goyang. Iya, Tadi cuman idenya, ih, iya. karena ini salah satu kue dari keturunan keluarga saya sendiri itu Oke. kalau misalnya ada acara nikahan Nikahan atau pasti pengantin pada bergoyang ya. wajib harus Heeh. ada ini. Kenapa? Karena ada organ. Bener. Jadi saya dari Kalimantan keturunannya kita ada acara kayak siraman nih Siraman. bahasanya. Nah, siraman itu kita diberikan gimana ya? Apa? Duduk Space? berdua begini, Heeh. terus nanti ada pinggirannya tuh kita kasih benang Heeh. dan kue ini wajib digantung-gantung. Oh, Jadi digantung di benang tadi. di benang tadi. Dikelilingin berarti Heeh. pengantinnya berdua ya. Oke. Baru setelah itu siraman. Jadi saya mikir gini, ini kan kue keturunanku, jadi aku harus ini loh memberikan Melestarikannya juga kan. melestarikan juga. Hmm. Ternyata di Jambi juga banyak ini. Mm-mm. Tapi kadang ada yang apa sih bedanya sama ibu sama yang lain? Iya. Kadang ngomong gitu. Heeh. Saya mau jelaskan, oh punya saya nggak pakai pengawet ini. Yang lain juga seperti itu gitu loh. Mm-mm, Jadi saya sama. paling ya udah nih icip aja. Nanti pasti akan tahu nih bedanya seperti apa. Mm-mm. Banyak yang setelah itu bicara ke saya, "Oh, iya beda ya ternyata sama yang di luaran." Heeh. Apa bedanya Bu? Saya bilang kan sama aja, di lain juga ada yang pakai wijen atau pakai apa. Enggak, teksturnya seperti tebel tapi renyah. Saya tadinya nggak mau beli buat ibu saya, karena ibu saya takutnya nanti yang kayak ada-ada itu keras ini. Ternyata enggak Iya, gitu. iya. Jadi rata-rata memang banyak yang pesan itu buat mertua, Oh. ada buat gimana ya, saya bilang, Untuk- kembang goyang saya berarti untuk lansia nih, mikirnya gitu kan. Tapi rata-rata banyak yang pesan Mm-mm. buat ini. Untuk orang tua lah ya. Iya, Heeh. mm. Tapi tidak menutup kemungkinan juga anak-anak muda suka nih Bener. dengan kembang goyang ini. Karena tadi kata mbaknya, kakaknya bilang memang sih agak tebal ya. Tapi ketika dimakan renyah ya. Sangat. Terus di sini juga ada wijennya. Iya. Itulah mungkin yang jadi pembeda ya. Mungkin. Jadi sebisa mungkin Kak Nur ini mencari ide seperti apa supaya produknya itu agak beda dengan orang lain. Salah satunya untuk menambahkan wijen. Nah, ide menambahkan wijen ini dari mana? Saya ide sendiri. Sendiri ya berarti ya? Dan ada juga masukan sih. Ada masukan kemarin itu, ada nggak yang rasa asin? Oh, itu iya. sedang saya pikirkan lagi. Kalau asin itu saya bilang Karena gitu kan. rata-rata manis ya kembang Iya, goyang ini ya. saya bikinnya manis, nggak ada yang asin. Kenapa namanya kembang goyang? Kembang goyang, saya taunya itu dari keturunan saya. Malah kemarin ada perdebatan, kalau di kampung saya nggak kembang goyang ibu, kembang loyang. Kembang katanya. loyang. Karena pakai loyang nih. Berarti loyangnya digoyang-goyang ya? Saya bilang enggak, kalau saya kembang goyang karena bikinnya harus Digoyang-goyang. goyang. Kalau nggak digoyang nggak lepas ini Oke. dari cetakan. Yang goyangnya bukan cetakannya ya, orangnya. Iya, harus, karena bikinnya lumayan lama loh, jadi harus setel musik dulu. Iya, iya Jadi betul. saya Sambil nyanyi, Iya, goyang gitu ya. 2 jam. Tapi emang sih ya, dalam 1 kilonya itu juga, ini kan bentuknya cair ya. Bener, Jadi memang cukup lama untuk produksi Lama. ini ya. Dan cetakannya juga harus banyak ya, banyak. Mbak ya. Mm-mm. Mm-mm. Jadi kasih tahu dulu dong, boleh nggak di-spill? Tapi kan kalau biasanya kalau pengusaha itu kan dalam 100% itu kan yang bisa di-spill resepnya itu sekitar 80%. 20%-nya adalah resep rahasia masing-masing. Bener. Nah, boleh di-spill nggak yang 80%-nya ini apa? Boleh banget, Boleh karena ya. tadi ini saya kan ada yang minta rasa asin, ada nih saya kasih tahu. Yang asin belum tapi? Belum. Karena ini tadi di salah satu resep saya itu saya menggunakan tepung hongkui. Oke. Tepung itu bertekstur itu lebih harum, Heeh. lebih kemanis. Jadi saya belum berani nih buat ke asin gitu. Oh. Tapi kemarin ngomong nggak apa-apa dicoba aja gitu. Oh, berarti tepungnya hangkue itu tadi ya? Iya, pakai Oh. tepung hongkui. Makanya beda, biasa kan orang pakai tepung beras. Tepung beras. Nah, itu. Oh. Makanya kemarin karena pas beli, kok lembut ya, Mbak? Beda ya sama itu. Saya bilang, paketnya apa? Saya bilang saya pakai tepung hongkui. Oh, Makanya beda tepung, beda kualitasnya beda. ya. Dia tidak kalau hongkui ini nggak meresap minyak.
Oh gitu. Kalau beras lebih meresap minyak. Terus? Jangan kan resep saya. Mau belajar aja sama saya yuk. Oh bisa. Langsung Oh boleh, aman ya. aman. Berarti ini adalah calon pengusaha sukses Ini karena tidak pelit ilmu. nggak boleh. Betul, sukses dunia akhirat. Asik. Amin. Iya. Dunia bisa mengajarkan orang-orang untuk bisa berusaha, di akhiratnya dapat pahala. Iya. Ya. Luar Karena biasa banget. saya berpikir seperti ini loh. Ini resep saya dapatkan juga gratis. Heeh. Iya. Masa kok orang pakai bayar? Iya. Ya udah, siapa yang mau? Hayu ke rumah gitu. Tuh ke rumah yuk. Boleh. Yuk kita ke rumah Mbak Nurjana belajar Iya. kembang goyang ya. Boleh. Boleh. Nggak kembang goyang aja, boleh bikin roti. Ada kue juga. Boleh Ah, ah. brownies. Boleh. Jadi boleh di-spill nggak tadi selain hang kue tadi apa lagi? Ada hon kue, kita pakai telur. Telurnya berapa banyak? Telurnya 3 aja. 3 aja. 3, terus pakai terigu, Terigu, gula, gula, air. udah itu aja. Diaduk sampai pegel ya. Iya banget. Kalau Diaduk nggak sampai pegel nggak bisa pegel. nih. Iya betul. Karena kan harus larutin gula dulu. Iya juga sih. Terus udah Iya. selesai tinggal tadi. cetak ya. Tapi kadang orang bikin kembang goyang itu ada yang lengket. Lengket Lengket cetakan. di cetakan. Iya. Itu kenapa? Cetakannya itu biasa kalau saya beli itu saya rendam dulu sama minyak, itu boleh hampir 1 atau 6 bulanan saya rendam 6 dulu. bulan Iya. di minyak. Mm-mm. Oh, Saya berarti rendam dulu. salahnya mungkin ya. Kebanyakan orang ngerendamnya di air ya. Iya, ini nggak boleh kena air. Oh, Jadi harus minyak. harus minyak biar dia nggak lengket ya. Asli. Oh, tapi minyaknya nggak diganti-ganti, direndam terus gitu ya? Iya, minyak baru di wadah yang baru di situ nggak boleh dicampur-campur sama minyak apa gitu. Oh, Harus gitu. rendam dulu, itu teknik untuk cetakan. Heeh, Dan harus beli yang kuningan asli itu. Oh, jangan kuningan palsu ya? Iya, Heeh. kok pakai yang palsu Apalagi kan? alamat palsu ya? Bukan lagi. Jadi itu nggak boleh. Ya, jadi kalau udah bisa diprediksi lah kalau misalnya mau buatnya pas lebaran ya, sekitar 6 bulan sebelum lebaran Iya. udah rendam. Bener. Berarti cetakannya direndam terus dong di rumah ya? Iya. Heeh. Heeh. Jadi kalau misalnya nih kakak saya suka, saya mau bikin di rumah, kan banyak nih, Iya. pinjam 3 ya. Saya bilang jangan ditaruh air. Oh iya, udah tahu gitu. Oh, Tahu. itu tekniknya berarti. Nah, mungkin dari sekarang untuk sobat yang mau buat kembang goyang jangan lupa direndam di minyak untuk cetakannya. Iya, buat Jangan cetakan. direndam di air ya, apalagi di sungai. Agak susah ngambilnya Anyut nanti. banget. Ini adalah salah satu strategi yang bisa diterapkan juga Iya. ya. Mm-mm. Karena itu kendala buat mak. Kadang udah selesai nih dia bikin adonan, telepon saya, Mbak, Lengket. telepon saya lengket. Nggak bisa kan karena ini, nggak direndam dulu. Nggak. Heeh, heeh, heeh. Oh iya, besok nggak usah pakai cuci, saya bilang. Oh gitu, ya. Mm-mm. Akhirnya yang dia udah ini, dia buang. Kenapa dibuang, saya bilang. Habisnya kesel pas ini. Kalau PE kan tinggal di pinggiran Tinggal di nih. pinggiran, Iya, ya. saya bilang kenapa nggak bikin kayak PE aja udah. Nggak, aku udah kesel sama cetakan gitu. Dibuangnya. Iya, buang adonan. Lumayan loh. Ini Iyalah, buang, heeh. lumayan kan? Heeh. Bisa dibungkus kayak gini dijual ke orang lumayan juga kan? Heeh. Oke, jadi selain kembang goyang, ini yang dihasilkan lagi produknya apa nih, Mbak? Saya Tadi kakak ya, kak. iya kakak ya. Ada brownies panggang. Tapi kita spill dulu dong, ya. Boleh. Kita liatin dulu ya. Oh. Aduh, ada yang batuk nih. Asik. Ada yang batuk Asik, nih. Kita iya. kan cuma mau lihat kembang goyangnya dulu nih. Kembang goyangnya dulu kita liatin ya. Oke. Mana sih kameranya, boleh di zoom ya? Ini kembang goyangnya. Nah, ini kembang goyangnya Mbak Nurjana, Iya. kakak gue ya. Bukan lagi. Kakak gue, kakak Nurjana ya. Heeh. Bonus lebaran nih. Bonus lebaran, bisa dilihat itu ada wijennya. Iya, kita pakai yang ini saya pakai wijen hitam, biasa pakai wijen yang putih. Oh, kirain tadi wijennya gara-gara digoreng jadi hitam. Gosong ya? Heeh, Enggak, bukan. ini hitam. Oh, emang Kemarin wijen ada yang hitam. minta hitam gitu. Mbak, saya yang hitam ya wijennya. Oh, bisa request. Bisa. Oh, oke. Kalau kata orang Jambi cocok harga. Cocok harga, angkut, dah yo, bukan dah lagi. ada tinggalin. Sip. Tapi rasanya cocok tulah. Iya. Nah, ini ya wijen hitam ya, tapi bisa request wijen yang warna putih. Iya. Ini teksturnya sih emang kayaknya Tebel ya. tebel gitu ya. Tapi kayaknya renyah ya. Bukan lagi. Tapi nanti bakal kita coba ya gimana Icip rasanya ya. ya. Boleh. Dan di sini nggak pelitnya Kak Nurjana, ada resepnya di sini ya. Ditulis ada ya. bahan, iya. Ada komposisinya. Sampai tepung hongkue-nya juga ditulis di Iya, sini ya. karena itu sebenarnya yang salah satu banget yang nggak ini. Apa ini? Oh. Ini kenapa? Oh, udah ada ini Ini ya. kenapa? Boleh nggak sih? Boleh. Ini kenapa sih kok dikasih alat pembuka ini? Heeh. Aduh, kan jadi nggak enak nih. Taruh sini aja ya.
Kok jadi terbuka ini kita nggak enak. Disuruh Mbak, Disuruh ya. disuruh Oh iya, produsernya turun ke gimana? situ. Heeh, nggak apa-apa Mbak ya. Boleh. Heeh, nanti tagihannya langsung ke situ aja Mbak. Asik ya. Ini ya, ini kita lihat langsung untuk barangnya. Oke. Iya kelihatan tebal ya. Iya. Oh, rapuh. Rapuh banget kan. Tapi Tapi nggak serapuh hati. enggak serapuh hati, tapi Iya, emang asik. renyah nih kayaknya ya. Ini kita tes kriuk ya guys ya. Oke. Bisa didengarkan secara seksama. Oke. Oh, kan kriuk banget. Karena fresh. Wangi ya? Iya. Mm-mm. HP-nya Bu. Enak ya. Mau tes lagi? Boleh ya. Masih ada separuh lagi. Boleh. Hmm. Jadi memang untuk pembuatan sendiri pun saya susah nih untuk istilahnya mau kasih siapa sih yang mau misalnya di rumah bantu buatin masih belum ini karena pada saat penggorengan masih belum tahu tekniknya. Berarti yang lebih banyak menguasainya Kak Ike ya? Kak Nurjana ya, Kak Yang Ike nggak pakai lagi. Ike. Kak Nurjana ya. Tapi emang beneran lembut sih Kak. Iya Ya. ya. Jadi kelihatannya tuh keras ya, keras ya, tebal ya. Tapi ketika digigit itu udah lembut nyebar banget. Iya. Pantesan disukain banyak orang ya Kak ya. Iya. Kalau lebaran kadang saya dari jauh hari sudah saya list karena saya mengerjakan sendiri. Karena belum ini ya, belum banyak yang paham untuk teknik Iya, penggorengan tadi ya. penggorengan. Padahal saya selalu kasih tahu ini kayak gini ya, ini kayak gini. Tapi tetap aja belum. Kalau kayak misalnya kayak brownies, kue kering itu masih sudah saya lepas karena di rumah banyak ponakan. Jadi Sebentar, tapi kejutannya ya ketika udah selesai kan ada wijennya yang Iya. masih lengket tuh di lidah. Pas tergigit tuh terasa enak banget loh. iya. Ya, itu kejutannya ternyata ya. Kalau hitam seperti itu dia lebih agak besar terus kalau di ini kayak kuaci gitu ya. Kayak kuaci Nah, gitu. benar, heeh. heeh. Enak, enak, Kalau enak. yang putih enggak gimana ya? Nggak gigit, Enggak, nggak terasa ya, nggak Nggak, begitu terasa. nggak Tapi begitu yang terasa. hitam nih terasa banget Iya, wijennya. kayak kuaci gitu. Iya betul. Ketika tadi ngigit di awal, itu kita terasa kayak ada aroma-aroma vanila gitu ya. vanila, iya, Heeh. Pas udah akhir ada wijennya nyebar gitu. Iya. Nah, itu yang bikin saya mau bikin rasa asin itu rasa gimana karena tekstur tepung ini udah harum. Oh. Dia lebih ke yang manis gitu. Berarti ini dari tepung hangkuinya ya, berarti yang wangi ini ya. Tepung hangkuinya lebih ke harum itu. Pantesan wangi banget ya. Iya, tapi itu tantangan buat saya ya, pengen saya coba. Nanti kita tunggu ya inovasinya ya. Bener. Ini harus bisa membuat yang asin. Iya, harus bisa. Karena itu kebetulan ada salah satu anggota DPD yang udah bawa ini ke Senayan bulan lalu Iya. pesan ke saya, Oh. Ibu bisa nggak yang rasa asin? Karena nih banyak yang mau request yang asin. Saya usahain ya Bu, karena saya belum pernah gitu buat yang rasa asin. Ini lumayan peluangnya. Nanti saya bawa lagi gitu. Oh. Kemarin sempat dibawa. Tanggal berapa lupa saya itu. Kemarin banyak nggak yang dibawa? Banyak. Ada sekitar dia pesannya pertama 35 bungkus. Heeh. Setelah itu saya ada berkegiatan, dia telepon, Heeh. tambah lagi. Oh. Saya nggak dengar HP saya telepon. Aduh. Dia udah berangkat. Waduh sayang banget. Iya. Kenapa nggak kirim aja pakai kargo? Itu kendala juga lagi buat saya. Heeh. Karena ini ringkih dan saya takutnya nyampe sana jadi bubur. Oh iya juga sih. Ya. Nah, Takutnya kalau di dibanting. kargo. Nah, Kameranya ngadep ke kakaknya aja. nah itu jadinya makanya kalau dia bawa sendiri kan beda nih. Nah, kalau di paket saya nggak berani. Dan ada juga kemarin permintaan dari Riau mau dipaketin saya nggak mau. Ke Bangka Belitung juga Takutnya kalau misalnya udah hancur, itu takutnya konsumen nggak mau ngambil ya. nggak mau. Makanya saya kadang kalau bazar-bazar atau berkegiatan yang lain tuh saya titip terus nanti saya jemput gitu loh. Karena kalau sudah hancur satu aja hancur udah jelek kali. Gitu Betul. loh. Jadi harus memastikan produk itu sampai ke tangan konsumen itu dalam keadaan yang bagus Nah, bener, supaya konsumen bisa repeat order lagi. bener. Oke, next selain kembang goyang tadi katanya ada brownies ya. Ini udah kita spill ya kembang goyangnya ya Iya. guys. Oke, kita mau spill brownies. Boleh. Ini browniesnya kayaknya banyak banget variannya ya. Oh, Tapi sebelumnya ini dapat resep brownies gimana? Pelatihan juga? iya. Jadi di pelatihan itu di BLK itu selain membuat roti, kawan-kawan juga saya pertamanya kurang suka ini brownies panggang. Saya sukanya yang kukus. Terus saya icip, ini nggak ngendel lah ya, nggak maksud saya itu nggak yang biasa tuh gimana sih kayak alot gitu. Nah, sama kawan ini bikinnya nggak alot, di dalamnya agak lumer.
itu lagi, saya bikin lagi, saya bawa lagi kemana-mana. Terus ada lagi, Bun, pesan ya Bun. Oh, Bun, oh masih pakai strategi lama ya? masih. Mm-mm. Karena saya mikirnya gini loh, di suatu perkumpulan itu pasti kita maunya ngunyah, maunya makan. Mm-mm. eh, Apalagi ini nih, ngunyah terus saya dari tadi. Iya, kenapa? Maksud saya nggak bisa bawa apa nih. Saya cuma bisanya bikinin kayak gini. Ya udah, saya bawa gitu. Jadi di situ. Akhirnya orang banyak suka dengan browniesnya. Jadi ini menjadi kepercayaan diri kakak ya Iya, untuk bisa mengembangkan brownies bener. juga. Jadi ini perpanjangan usaha lagi. Iya, di Inovasi situ produk saya. lagi. Oke. Tadi jangan pelit sih sebenarnya. Mm-mm. Kalau saya nggak ini. Dan ini juga boleh nggak belajar? Boleh. Boleh. Ayo ke rumah, saya gitu. Silakan ya, sampai bisa. Iya, Mm-mm. sampai bisa. Betul, Benar. betul, betul. Tapi kadang ada yang komen ngomong aja ke rumah, tapi dia nggak ada di rumah. Janjian dulu makanya telepon. Iya, saya bilang ayo janjian kapan ini. Iya. Kalau misalnya nggak ke rumah, hayu saya yang ke rumahnya gitu. Bisa jemput bola juga nih. Boleh. Baik banget nih Boleh Kakak banget. Nur ini ya. Iya. Jadi untuk variannya apa aja nih? Ada yang keju ya? Iya, ada yang keju sebenarnya sesuai permintaan juga sih. Kadang Boleh kita buka nggak? ada yang nggak mau Kita pakai ini. liatin ya Boleh. sama sobat ya. Ini kayaknya baru buat banget ya. Masih Banget. agak anget ya. Oh iya, Iya. fresh. From the oven ya. Makan lagi. Tuh. Oh, wangi banget ya. Nih kita liatin ya. Oh, itu ya. Ini adalah brownies dengan toppingnya itu macam-macam ya. Ada mochi, yang almond. almond sama ada pakai gelis itu. Tuh, lihat ya cantik banget ya. Mm-mm. Nih. Ini memang ukurannya segini semua ya. Tergantung request. Oh, Ada ada yang request seperti juga. ini, terus ada yang mau minta satu loyang besar. Oh, gitu. Ini kan 10 kali 5, ada yang 20 kali 20. Ini boleh saya buka nggak yang keju ya? boleh. Kita liatin ya. Oh, yang 10 kali 20 Ini iya, ada juga ya? ada. Sorry ya, kita buka ya. Ini varian keju nih. Iya. Nah, tapi saya mau tanya juga nih pendapat dari orang-orang. Karena kan brownies juga banyak sama Bener. kayak ini ya, sama Bener. kayak kembang goyang kan Iya. banyak yang jual, banyak yang buat, banyak yang produksi dan dipasarkan. Betul. Tapi apa yang bikin uniknya brownies buatan kakak? Kalau Iya. menurut orang-orang? Itu tadi orang-orang ngomong ini ada kemarin yang pesan sampai 30 box 30 box Iya. satu hari? satu hari. Untuk Jadi, apa dia biasanya? Arisan? Enggak. Jadi Oleh-oleh? di suatu kantor Oh, di kantor. beli satu dulu nih Nah, kawannya, terus ngomong, ibu belum 5 menit brownies kami udah habis sama kawan. Saya bilang udah besok saya tambahin. Oke. Terus ngomong gini, nggak usah bayar. Saya bilang saya kasih yang tadi kan dimakan sama kawannya tuh. Oh, Enggak bu, ini kawan-kawan mau list, mau pada daftar beli. Gitu. ah. Oh mau beli? Saya bilang iya. iya, karena terkadang gini loh, saya pernah pesan kue nih di salah satu daerah. Ketika itu kan kita timnya banyak, ini ada 20, hampir 30 orang ya. Kita pesan kue itu ratusan dan besok pagi kan kita mau pulang. Iya, benar. Nah, besok pagi kita mau pulang, kita mau ambilnya besok pas pada saat pulang sekalian pulang dan ternyata kita dibatalkan tengah malam. Itu yang bikin kecewa. Oh benar, karena saya gini, bahan baku itu sudah saya sediakan. Oh. Bahan baku udah sedia nih. Jadi saat ada pemesanan mendadak, Banyak gitu ya. saya sudah ready ada. ya, udah Jadi siap. dapat nih orderan misalnya, dapat duitnya, saya langsung belanja. Oh. Langsung belanja bahan baku saya udah belanjain. Jadi kadang ponakan ngomong, itu ambil ini Indomaret. Saya bilang Indomaret. Kadang dia suka telur mana telur. Nah kalau kayak telur saya nggak beli, saya nggak setok, nggak saya Oh, stok. karena Saya bilang, karena ada terus ya telur dimanapun ada. bener, karena di belakang rumah juga warung nih, Iya. kayak terigu, gula, minyak itu saya stok. Oh, Jadi itu ya. kalau pada saat pemesanan, kadang juga ada yang suka pesan sore, Ha-ha. mintanya besok pagi. Ada yang pesannya jam 9 malam, Mintanya besoknya pagi. besok pagi minta. Karena Iya. mau saya bawa bu, saya bilang, aduh yaudah. Ha-ha, Jadi ha-ha. kita, dan kebetulan di rumah saya punya ponakan tuh ada 4. Oh, Nah, jadi itu saya berdayakan. ngebantu juga ya. Saya berdayakan mereka. Ketika pesanan banyak, ya Iya. mereka juga ikut terlibat. Nah, benar. Karena selain ini saya juga ada snack box. Ada kue kotak buat ini kan. Misalnya ada untuk acara-acara. acara. Benar. Jadi mereka saya berdayakan. Oke, itu pentingnya adalah menyetok bahan baku. Iya. Ya, ketika ada pesanan banyak kita nggak kaget lagi dan Enggak. juga nggak kelabakan untuk Iya. cari bahan baku. Benar, karena saya selalu suka seperti itu. Dipesanin seperti itu. Bu Nur besok ya, berangkatnya jam 10.
Saya lihat jam, ini udah jam 9 malam loh Pak. Iya tadi kelupaan, saya suruh ini telepon nggak telepon. Oh iya, pernah pada saat itu teleponnya jam 10 malam, Mintanya subuh. minta subuh. Oh, Saya bilang, gimana kalau saya bantu kawan, saya ambilin produk kawan, nanti heeh. saya kasih sama Bapak. Besoknya kalau dia komplain, Bu Nur besok kalau bisa produk Ibu aja ya, jangan yang ini. Oh, Saya bilang, apa bedanya Pak? Sama aja, karena saya juga bantu kawan. Agak beda kata bos, gitu oh, ngomongnya. heeh, Agak heeh. beda nih, ini kok Bu Nur beda ya Iya, ininya. iya, iya, Gitu. iya. Jadi saya bilang, makanya kalau pesan Pak, jangan Jangan mendadak. mendadak-dadak. Saya bilang Kalau gitu. itu kan mepet banget ya, Heeh, dari kan, malam ke subuh. iya saya batalin, dia nggak mau. Hmm. Nggak ada stok ya Bu, nggak tiap hari ya. Saya Yang karena tiap hari aja laris diambil orang ya. iya, karena kalau kembang goyang saya ini masih takut, kalau orang kan biasa stoknya produk yang sudah matang nih. Iya. Nah, saya takut karena ini takut bau apek gitu atau Oh iya, gimana. kata Karena orang Jambi itu banyak. tengi ya. Nah, Takutnya takut tengi tengi ya. gitu. Padahal pernah saya coba ini dalam setengah bulan Mm-mm. belum tengi, tapi saya nggak pede. Iya. Saya nggak pede. Kadang Heeh. pesanannya buat hari Bun minggu ya. Mm-mm. Saya kadang kerjakannya, kadang nih, 2 hari. iya, kadang misalnya siang mau diambil, pagi nih baru saya bikin. Karena Hmm. saya maunya fresh. Mm-mm. Menjaga Ini. kualitas ya. Nah, itu karena saya bilang, "Bun, bener nih pesanannya bener segini nggak tambah atau gimana?" "Gimana, Bun?" "Iya, karena saya mau bikinnya saya sendiri dan Mm-mm. saya bikinnya langsung loh. Saya udah selesai goreng, saya udah packing, saya anterin gitu." Oh, oke. Jadi, Mm-mm. Jadi memang benar-benar fresh ketika konsumen dapat tuh merasakan kepuasan iya, makan produknya. Itu bener. yang harus dijaga ya sampai Heeh, sekarang ya iya. sama kakak ya. Benar, makanya Mm. saya nggak berani juga kalau ini banyak-banyak, ini nggak berani saya. Mm-mm, Karena mm-mm, kalau yang ini ponakan cuma membantu paling packing. Sama ini mm. kalau untuk ini nggak berani. Kalau untuk gorengnya belum ya. Heeh, dan Mm-mm. ini pun juga masih di, maaf Ibu, di Puskesmas Pakuan Baru itu masih nunggu produk saya. Oh, oke. Mana Bu Nur produknya ini? Oh Kok siap nggak saya. sampai-sampai ya? Iya, udah beliau selalu saya kira ini misalnya atau pesan apa? Dia pesan berapa ada saya, dia bawa. Oh. Karena dia, Mm-mm, Bu udah mm-mm. habis nih, gitu. Iya, Refill lagi heeh, terus. heeh. Makanya saya belum belum ke, kalau ke yang ke minimarket ini belum, saya Mm-mm. belum berani Mm-mm, karena mm. tenaga saya masih Karena saya masih sendiri. masih terbatas tenaganya. Mm-mm, Nanti mm-mm. ketika tenaganya udah banyak, barulah nanti akan Iya, melebarkan lagi ya. bener. Tapi kalau untuk brownies ini masih banyak yang backup ya. Masih Hmm. ini kalau ponakan bisa. Apalagi snack box tadi ya. Iya, Kalau snack box itu isinya apa aja tuh kak? sesuai request juga. Apa aja? Itu kakak juga yang buat? Ada sebagian saya buat, saya gini, yang saya sanggupin kadang gini, produk yang saya nggak bisa, saya pesan nih dekat tetangga. Oh, tetangga Jadi, juga ada itu ya buat kue gitu ya? benar. Jadi saya bantu beliau, misalnya satu kotak mau isi 4 nih. Oh, Kalau dulu saya sendiri yang buat semua. bagi-bagi ya ke Jadi tetangga saya ya? bagi. Terus ada yang komen kemarin, coba dibagiin tuh tetangganya biar ini. Hmm. Jadi saya, Budi Jadi pesan yang ini ya. Nah, jadi istilahnya saya saling berbagi nih, gitu. membantu juga tetangga untuk memasarkan produknya karena Iya, kasihan ya. jadi Betul. saling bantu. Iya betul. Jadi apa hadirnya kakak di lingkungan itu juga memiliki berdampak manfaat juga, memberikan manfaat juga untuk tetangga sekitar Iya. ya kak ya. Dan kawan pun juga ada yang sama sekali nggak bisa bikin kue. Saya ajarin Hmm. kue sampai bisa, dan sekarang alhamdulillah udah jualan, udah terima Syukur. orderan. Mm. Kayak saya kasih pelatihan pembuatan roti donat sampai sekarang bundanya. Bunda makasih banyak ilmunya ya. Jadi saya Iya betul. Jadi makin semangat lagi kak ya semangat saya untuk berbagi. menyebarkan ilmu ini Iya, ya. karena saya pikir teknik atau tangan orang beda-beda loh, kenapa harus pelit sama Iya, resep gitu. betul. Jadi saya kasih. Karena ketika mungkin Kak Nur buat, kalau saya buat resepnya sama, belum tentu rasanya sama. Beda, Ya. iya. Makanya saya bilang, ya udah nih, karena Bunda kok ini kayak gini ya. Saya kasih, oh ini seperti ini. Bunda pengaduannya seberapa lama? Gitu, proofingnya berapa? Sampai sekarang masih jualan. Oh, Tadi pagi masih, Bun buat hari guru, alhamdulillah banyak pesanan. alhamdulillah. Padahal yang pelatihan saya loh, Iya. ini. Tapi yang memproduksi orang lain. Iya. Tapi saya dapat ilmunya untuk Heeh. suami saya aja komen untuk makan sendiri belum bikin gitu. Nanti dibikinin ya Pak ya, Iya, sabar ya Pak. Ya Karena istrinya kan- lagi syuting Pak. Bener. Karena kan kita bikinnya yang kayak gini ya. Anak-anak maunya tuh isi keju, mesis. Nah, dia tuh mau yang isi kelapa. Saya belum sempat. Belum sempat, nanti dibikinin. Sabar ya, Iya. nanti dikasih yang isi kelapa ya. Emang kalau kelapa tuh memang khas banget kalau untuk roti ya. Iya, beda dia. Beda banget ya. Pasti bener. lebih enak deh. Apalagi kalau Kak Nur yang buat ya. Amin. Ha-ha. Besok kita bikin. Besok kita bikin dan bawa kesini lagi ya Kak. Bawakan lagi. Aman. Oke Kak, kalau Kakak pemasarannya gimana Kak?
Nah, ini tadi kalau pemasarannya saya paling tadi dari Kalau tadi kan dari coba-cobain ke teman-teman, coba-cobain dan sampai sekarang masih tetap masih kayak saya, gitu juga ya. iya tetap saya coba-cobain, saya tetap ini dan Kalau toko pribadi ada toko pribadi ya saya di rumah saya sendiri. buka gerai gitu Oh atau enggak? enggak Oh, buka gerai mm-mm. saya karena Berarti tadi berarti orang tahu bahwa di situ tempat produksinya, ya bener, udah Jadi kalau belanja di setiap situ. event-event, kalau ini paling kayak kegiatan bazar dan lain sebagainya saya ikut Heeh. ini. Nah, jadi dari situ taunya. Kalau online gimana? Online Online itu juga ya. kurang istiqomah. Kurang istiqomah. Iya, kurang Kadang istiqomah. posting, kadang enggak ya. Kadang posting, kadang nggak sempat posting, Karena kadang udah keteteran ya, bener. keteteran dengan apa pesanan-pesanan yang Iya, di luar kadang online tadi ya. kadang kawan, ih, produksi atau enggak sih? Produksi, tapi saya nggak sempat foto, saya ngomong gitu, nggak sempat gitu. Iya, karena udah sibuk banget untuk Bener, karena produksi kuenya. makanya diajarin maunya ada salah satu nih adminnya ini. Saya ajarin ponakan saya. Mm-mm. Jadi adminnya bantuin buat video ini. Iya, Terus iya. ya kami disuruh ini juga kami ini. Karena saya juga suruh dia ikut pelatihan dan lain sebagainya. Saya bilang nanti next saya akan buat admin atau seperti apa karena kayaknya nggak bisa nih kalau Iya, nggak kayak gitu gitu loh. iya Jadi ada betul. Mm-mm. bener Jadi memang ada tenaga-tenaga khusus nanti yang akan dipersiapkan ya. bener Tapi sekarang memang Kak Nur ini memang fokusnya itu ke produksi karena memang belum bisa dilepas ke orang lain ya. belum belum percaya kalau saya Heeh. ini belum percaya saya. Takutnya nanti kualitasnya beda Nah, ya, iya. takutnya pelanggan kecewa ya. Makanya karena saya kasih tahu pun ini agak beberapa hari ya karena saya Hmm. mengerjakan sendiri. Ya nggak apa-apa bun, gitu. Kadang kalau udah capek, gimana ya nolak ini? Saya bilang, saya lagi di luar kota, saya tungguin sampai pulang, Padahal gitu. ditungguin ya. Saya tungguin sampai pulang bun, kapan ininya readynya? Karena ini bukan ini buat cemilan aja. Ya Hmm. udah, kadang ada juga sih rasa capek, Iya. ada juga rasa ini, Mm-mm. kadang diomongin ya yang produksi ya yang jualan ya yang ngajar yang ini gitu loh tapi inilah kadang itu tadi kalau akhir-akhir ini saya lebih banyak ke lapangan Mm-mm. kasih nggak pelatihan namanya ya sharing ilmu paling karena saya mungkin yang keduluan dapatnya di situ Iya, jadi iya. saya bilang yuk sharing Mm-mm. gitu. Melanjutkan ya pemberian Mm-mm, ilmunya. Tapi bener. ada cerita nggak sih, Kak, ketika Kakak mungkin lagi udah istirahat gitu, lagi tidur malam, ditelepon minta pesanan kue dan besoknya harus ada gitu. Ada karena lagi Ada ya? nyantai-nyantai gini nyantai jangan besok ya bu besok beneran pak iya Banyak. lumayan karena dia mau berangkat. Sayang Kayak banget kalau kalau nggak diambil ya. saya bilang nggak di enggak saya mikir gini kalau nggak saya ambil ntar gini ya mentang-mentang ini nggak mau ngambil Iya, nah saya mikir seperti itu jadi saya bilang sama ponakan karena sama suami nggak diambil nanti ini loh pak betul. Ada rasanya omongan lagi di luar nanti nah kekecewaan tadi nyampe pula ke orang ya. betul karena kan omong sedikit aja ini jadi kadang saya ada yang sampai pernah saya nggak tidur satu malam Hmm. bener-bener nggak tidur saya Mm-mm. mengerjakan itu biar ini nih buat konsumennya puas gitu jadi Mm-mm. setelah antar orderan kan saya tinggal tidur gitu Mm-mm. bener-bener nggak tidur satu malam Iya, iya. Mm-mm. Tapi pentingnya itu juga melampirkan label ya di bener setiap Mm-mm. produknya. Jadi Mm-mm. ketika tadi ada pesanan yang mendadak, walaupun mendadak tetap dilampirkan sehingga nanti ketika produk kita dirasa enak sama pelanggan itu bisa repeat lagi. Bahkan orang-orang di sekitarnya juga bisa ikut pesan ya, bisa ya Kak ya. iya benar paling itu terus juga saya kayak ini kan seperti ini makanya saya berinisiatif juga ini PR juga buat saya nggak Mm-mm. bisa dikirim ya nggak bisa nih saya Iya, mikir gimana produk ini bisa ini ya maksud saya lebih aman lagi loh nggak di iya ini betul. kemasannya Mm-mm. karena rata-rata kalau yang di saya selama ini yang pesen itu rata-rata nggak peduli sama packaging ini Hmm. pedulinya murah banyak Oh gitu gitu. tapi saya inisiatif juga nanti kan misalnya kalau untuk kedepannya Iya. atau untuk ada event-event atau ada apa Iya, ketika sekarang mereka kan pengen kan nggak tahu informasinya kan bahaya. nah Terus iya kalau ngelihat packingnya kurang oke, bener gimana mau takutnya ke malah depan beralih kan. gimana mau ke depannya kalau saya mempertahankan kualitas tapi kan kata orang tuh pandangan pertama nih Iya, nah betul. lihat packaging seperti apa itu yang saya pikirkan buat kemasan Mm-mm, mm-mm. kemanggoyang saya ini gimana Oke. sih untuk kedepannya gitu Mm-mm, mm-mm. Nanti bisa buat juga yang mungkin untuk kelas ekonomi dan juga mungkin untuk kelas nah yang bener lebih ekspensif ya. betul Mm-mm. Yang karena kan lebih mangsa high. pasarnya beda-beda nih Iya, ada yang betul. mementingkan isi lebih banyak, ada Iya, yang buat membuktikan packagingnya. nah, ada yang seperti itu tuh saya pikirkan sama suami gimana ya caranya karena kalau di kota Jambi sendiri tuh lumayan mahal Iya. buat
Betul. packaging itu. Dan tergantung ininya lah ya, marketnya lah ya kemana ya. Bener, Ketika itu. kita mendapatkan market yang lebih mahal gitu, ya apa salahnya kita juga packingnya lebih mahal Bener, ya. apalagi ini barusan di grup, ntar produknya dibawa. Saya Heeh. bilang, aduh, saya mau ke luar negeri terus kemasannya seperti ini. Jadi saya mikir, Pak gimana Pakai Pak? yang tabung aja. Iya, pakai tabung itu cuman ini tabungnya itu nggak sesuai sama Oh, tak. kemenggónya. Satu Oh. nanggung, dua nggak bisa. Aduh, Takarannya juga dikit ya kalau tabung nah ya. iya bener. Mhm. Saya pernah pakai tabung Hmm. dan di sana kan juga waktu itu mau ada di tempat salah satu penitipan pakai tabung aja Mbak. Ih, jelek kali lah ini. Saya ngomong gitu kan, nggak cocok sama tabungnya. Iya, Sampai iya, sekarang saya iya. belum ketemu tabung Tabung yang pas yang dengan pas. cetakan kembang Bener, goyangnya. Semoga nanti ketemu Kak ya. amin, Amin ya. iya. Siapa tahu di Thailand nanti ketemu ya. Alhamdulillah. Siapa tahu. Makanya nih, saya mau ke sana. Aduh gimana nih Pak? Harus bawa produk ini kemasan saya seperti ini. Nggak apa-apa Bu Nur, nanti kita pikirkan ini. Iya, Saya iya. bilang, iya karena saya juga ini mau keluar loh Heeh, gitu. heeh. Maksud saya kayak mana? Masing-masing segmen ada yang pegang ya, kembang goyang ada yang Wah, maunya pegang, seperti itu. brownies ada yang pegang. Terus tadi satu lagi belum kita spill nih tadi. Oh iya, itu sebenarnya untuk snack box biasanya. Ada yang batuk ya. Iya. Sabar ya. Biasa untuk isian snack box ini. Ini masih hot loh, masih panas loh. Bener. Ya. Ini Tadi saya baru buru-buru. buat banget ya. Iya, buru-buru saya goreng. Ini apa namanya? Nah, kalau orang Jambi bilangnya pastel ya, Iya. tapi bedanya pastel itu kan Tapi tuh ini biasa ada aja. ini loh, ada tekstur apa ya? Iya, Motif-motif gitu loh. kita pakai seperti adonan pastry, Oh, nih lihat nih ya. jadi Ini namanya apa tadi? karipa pusing. Karipa pusing. Iya. Ini makanan apa? Karipa pusing. Sebenarnya ini dari ini loh, kalau saya lihat itu Malaysia. Malaysia. Oh, makanan Melayu ya. Iya, tapi ini, kalau saya bikin, ini cuma pastel gitu. Saya bilang iya kalau dari tekstur itunya mungkin itu coba, tapi Iya. kalau beda Tapi sama isiannya isian sama kayak pastel. Mm-mm. Oh. Tapi kemarin terakhir saya itu isi adalah suruh icip. Disuruh cicip. Oh iya icip. Suruh icip lagi. Sekarang nih. Benar, Iya. itu beda loh sama biasa pastel kan agak alet ya. Iya. Atau ini lebih kerenyes karena kita pakai adonan pastry gitu. Oke. Makanya kalau pastel nggak bisa seperti ini loh. Kita cobain Nih, ya. Kita mau lihat isi dalamnya dulu ya, apa ya? boleh. Oh iya, ini sama kayak pastel ya. Cuma dia bedanya itu kalau pastel kan rata ya. Ininya Apalagi, ya. Permukaannya, tapi Betul. kalau ini tuh kayak ada buletan-buletan Iya, gitu permukaannya. permukaannya tuh Tapi ada- kalau yang ujungnya ini sama kayak pastel. ujungnya sama untuk Sama. penguncinya, cuman ini bedanya karipa pusing itu dia nih ada alur-alur seperti Ada alur, ini. iya betul. Benar nih. Ini kayak apa ya? Kayak pastel ya. Bener, Kita makanya- buka ya. Ini nyebutnya aja agak susah ya, karipa pusing. Iya, karipa pusing. Saya dapat juga Karipa pusing ini ya. resep dari kawan loh dapatnya. Iya, tapi kayak ini juga ya, kayak apa tadi? Roti itu ya? Iya, Heeh, karena dia pastry, memang, pastry, nah iya ya. pastry. Makanya saya bilang kalau misalnya ini nggak tahu, ini nggak tahu dia pasti tetap bilangnya pastel. Dibilangnya pastel, padahal beda ini salah ya. satu isian snack box Serupa saya. tapi tak sama Bener. ya. Oh, Dari- isian dalamnya itu ada kentang, ada wortel. ada wortel dengan bumbu-bumbu rahasianya. Bener. Ya, kita cobain ini sepertinya ada sedikit nuansa-nuansa pedasnya ya. Iya, Oke, salah bismillahirrahmanirrahim. satu snack box saya. Hmm, Dia nggak alot, dia lebih krenyes gitu. ada rasa pedasnya, terus juga ada asinnya pas. Iya. Terus renyah. Iya, Renyahnya tuh di bagian ininya. iya, karena adonannya beda sama pastel. Kita Kita kayak pakai ada pastry-nya itu, makanya krenyesnya itu beda. terus dalamnya itu lembut. Iya, Dia kulit bagian luarnya ini emang agak keras ya. iya. Tapi ketika di dalamnya ini ada dua lapisan Iya. ya. Nah, lapisan yang keduanya ini lembut. Benar. Iya. Karena kita memang pakai pada saat pembuatan memang adonan dua lapis. Oh gitu. Itu tekniknya. Kalau ini juga banyak yang pesan ya kalau untuk snack box ya. Kalau snack box saya isinya ini salah satunya. Salah satunya ini. Karena kemarin ada yang komen lebih kenyang ya Bun makannya. Iya sih saya lebih bilang. kenyang nih, kayaknya saya nggak bisa makan lagi nih nanti habis makan ini ya. Iya. Dan kemarin ada yang minta, malah anak saya sendiri pulang dari pondok, boleh nggak ini diisi kayak ini, kayak bolen? Dia ngomong gitu. Bolen berarti si pisang dong. Pisang sama keju. Saya isiin kemarin.
Bisa ya? boleh nih saya bilang itu karena memang tekstur ininya kan beda nih Iya krenyesnya sama betul. ini. Jadi kalau isi pisang sama keju dia agak manis gitu ya. Iya, ini tadi nggak sempat karena semalam pesannya yang asin. Mm-mm, mm-mm. Saya berdayakan lagi tuh. Tapi ini aja udah enak kok. Pokoknya kalau ini saya cuman buat adonannya, terus yang ngerjain ponaan. Oh gitu. Mm-mm, mm-mm. Mm, Jadi bagi-bagi ilmu juga sama keponakan ya. bener. Jadi ini enaknya dia bisa dimasuk kulkas. Berapa lama? Boleh deh seminggu. Jadi nanti digoreng. Heeh. Hmm. Jadi kalau buat frozen mungkin bisa nih. Cuman saya nggak ini paling buat snack box ini. Tapi siapa yang mau nanti kalau misalnya mau usaha frozen boleh. Iya bisa, bisa. Nanti resepnya di-share sama Kak Nur ya. Boleh saya share. Karena ini juga menjadi peluang juga. Karena makanan frozen juga sekarang banyak Iya, diminati lagi. ketika kita keluar kota kan. Iya, Bisa dibawa nanti kan. benar. Terus nanti di sana tinggal goreng aja. Iya, ini Ya, Kak, ya? tadi karena kita saling sharing sama kawan-kawan, terus dia ke rumah. Waktu itu acara rumah dia, saya bilang enak kuenya ini. Nah, terus ayo kapan besok kita? Enak kali ini. Iya, kebetulan di Romedan. Orang Medan. Tapi enak kali ini emang Iya, Kak Bu ya. RT ku ini yang bikin. Oh Bu RT-nya. Iya. Oh martandang lah kami ke sana nanti boleh, ya. boleh. Heeh. Jadi kedepannya inovasi apa lagi nih yang mau diciptain Kak? Eh, ini terus tadi udah nih rasa ini yang masih saya pikirkan. Oke, berarti kembang goyang rasa Karena asin. memang ini unggulan saya dan ini memang start dari awal saya bikinnya ini gitu loh. Jadi tidak melupakan dasar Iya, usahanya apa. bener. Mm-mm. Malah mertua saya sendiri udah usia 88 tahun dia ngomong, Heeh. ini kalau di salah satu kampung saya makannya pakai ketan. Pakai ketan. Pakai ketan, kita Iya. baru tahu juga nih. Iya, Kembang goyang. iya. Saya bilang, "Pak, bukannya pisang goreng?" Saya ngomong gitu. "Enggak, ini pakai ketan. Kau dapat ilmu dari mana ini?" Saya bilang, "Oh, ini itu saya dapat dari kakak," saya ngomong gitu. "Itu enak loh, Nah. Pemasak ketan terus pakai ini makan." Itu belum saya iniin. Tapi udah kepikiran saya. Oh iya. Berarti kayak yang di Thailand lagi. Iyalah balik-balik ke Yang Thailand. mangga itu loh. Iya. Mangga. Iya betul. Mango betul. rice ya. Iya, mango sticky rice. Saya mikir seperti itu. Oh, berarti packaging saya seperti apa ya ini? Dan kayaknya patut dicoba nih, saya bilang gitu. Iya betul. Sampai sekarang dia ngomong, tadi pagi aja saya kasih nggak dipakein ketan. Mm-mm. Saya bilang, kalau ini mau aku masakin ketan ini. Terus ngomong, Nantilah kita beli ketan dulu iya, ya di kita beli pasar. ketan dulu Heeh. kan. Nah iya, jadi saya kepikiran seperti itu. Jadi makin banyak ide, makin banyak inovasi produk ya. Jadi betul. nanti bisa mendapatkan alternatif masyarakat ataupun konsumen. Jadi tidak hanya satu produk aja yang dihasilkan sama Kak Nur. Jadi ketika mereka datang ke Kak Nur menawarkan beragam produk, mereka juga dapat banyak pilihan. Betul, itu. Tapi kembali lagi ke sayanya ya. Iya. Harus konsisten. Harus konsisten. Tapi sejauh ini jaga konsistennya gimana Kak? Saya Iya, jaga konsistennya tetap kualitasnya tetap terjaga. itu tadi tetap saya sendiri yang ngerjain, Oke. tetap ini di sela-sela ada kegiatan ini seperti apa saya mengaturnya gitu. Jadi kalau untuk memproduksi ini saya pasti usahakan subuh Ya. start misalnya dari jam 3 subuh. Mm-mm. Kenapa subuh? Karena pagi anak-anak mau sekolah, Iya. mau membereskan ini udah selesai loh. Saya udah masuk ke dalam wadah-wadah, beresin mereka sekolah, masak pagi, udah ini tinggal packaging. Oke, jadi manajemen waktu juga penting Kak Iya, ya. Dimana ketika Kakak mengurusi keluarga, dimana ketika Kakak untuk menjalankan usaha. Benar, Jadi mereka kedua hal tersebut juga bisa berjalan seimbang Benar. dan semua juga bisa terbackup. Belum lagi kiprah Kakak di masyarakat ya untuk memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jadi nanti kira-kira harapan Kakak ke depannya apa nih Kak dengan usaha ini? Harapan kedepannya saya benar-benar bisa dulu saya pernah sampaikan saya pengen punya toko sendiri. Amin, Punya amin. toko sendiri terus bisa memberikan pengalaman atau pelatihan yang saya dapatkan untuk warga sekitar atau di luar sekitar itu saling sharing maksud saya kan. Iya, Jadi karena bagi saya berbagi itu bukan malah rugi. iya. Berbagi dapat lagi ilmu yang baru, Mm, teknik yang baru dapat lagi Oke. gitu. Jadi maksud saya dan semoga
bisa diridhoi. Amin. Saya bisa buka suatu kayak tempat pelatihan gitulah. Oke. Jadi saya pengen bercita-cita seperti itu. Jadi buka tempat usaha, buka memang benar-benar toko yang gede ya. Iya. Tapi di dalam satu toko itu ada tempat produksi, ada tempat Nah, pelatihan, ada benar. tempat penjualan. Benar, iya. Amin. Saya maunya seperti itu. Semoga tercapai ya Kak. Amin, iya. Mau ngasih semangat nggak untuk teman-teman UMKM lainnya Kak? Boleh ya. Silahkan. Jadi buat kawan-kawan jangan takut untuk memproduksi, teruslah memproduksi walaupun sekarang rata-rata pembelian tuh agak rendah ya. Ya. Tapi kalau saya berpikir seperti ini, kalaulah kita memproduksi pasti ada yang beli. Tapi Ya. kalau kita tidak memproduksi, apa yang mau dijual? Ya. Jadi kadang rugi Mm-mm. karena kita produksi nggak ada yang beli. Bismillah saya bilang. Iya. Dan jangan lupa sedekah. Iya. Bener, karena saya gini loh, kadang belum saya sedekah nih, besok saya mau nggak ada uang, besok saya mau bikin ini karena kan modal nggak banyak nih kalau Iya. saya mau kasih si ini, Mm-mm. HP saya pasti bunyi. Ada pesanan ya. Iya, ini bunda pesan ya ini. Jadi di situ pernah loh, kadang saya gini, saya ini main-mainin Tuhan atau gimana ya? Karena saya gini, saya nggak mau seminggu ini saya nggak sedekah misalnya atau nggak bikin-bikin, saya diem aja. Kadang sepi ya orderan. Iya. Terus saya bilang gini, besok saya mau bikin kue, saya mau kasih bapak si Anu, pasti HP saya bunyi. Oke. Iya, jadi saya intinya jangan lupa sedekah, nggak ada uang, saya kasihnya Mm-mm. makanan gitu. The power of sedekah ya. Iya benar, karena kadang kita kan mau kasih uang, mau diniatkan tuh ini, kadang nggak ini. Jadi saya sukanya kalau kemana-mana kan saya tetap bawa makanan. Tetap bawa. Mm-mm, Oke. mm-mm. Jadi jadi pengusaha itu jangan pelit untuk mencobain produknya ke orang Iya, lain ya. dan niatkan itu sedekah, bukan kadang ada nih kadang mikir saya mau icipin ibu semoga dia pesan, nggak dipesan, Iya. nggak usah. Tapi ikhlas aja yang Iya, ngasih ya. kadang saya misalnya mau kemana nih, saya bawain ini, pasti bilang, Bu, Oke. yang kemarin ya pesan gitu. Oke, baik. Jadi itu tadi ya tipsnya, harus ada niat yang pertama ya. Yang kedua ada usaha dan konsisten. Betul. Dan selanjutnya jangan lupa untuk sedekah. Iya, itu kunci banget. Itu kunci untuk keberhasilan dan Benar. juga pintu rezeki. Iya, Salah satu pintu rezeki itu terbuka karena rajin bersedekah. iya. Betul sekali. benar. Baik, terima kasih banyak Kakak Nurjana sudah hadir bersama kami, dan semoga dengan kehadiran Kakak ini banyak nantinya pengusaha-pengusaha lainnya juga bisa mengikuti jejaknya. Amin. Supaya nanti juga bisa mendapatkan kesempatan ke Thailand. Amin ya Allah. Semoga lancar ya perjalanan Amin, ke Thailandnya Kak Iya, ya. heeh. Oke, Kak. Tinggal menghitung hari nih. Iya, menghitung hari, detik demi detik ya. Iya, bukan. Udah kayak lagu ya. Jadi Kakak bisa ucapin terima kasih telah menyaksikan podcast Punya Kito. Pakai Iya. gaya Kak, nih gayanya. Oke. Diperagakan Begini? oleh pramugari kami Oh, Kak. pramugari. Ini dari TVRI Airlines ya. Oke. Ya silakan. Jangan lupa. Jangan lupa, terima kasih udah menyaksikan podcast Punya Kito. Oke. Oke. Begini langsung Iya, ya? begitu langsung. Oke. Ya, monggo atuh Kak, 1, silakan. 2, 3. Jangan lupa menyaksikan podcast Punya Kito. Cakep. Terima kasih sobat sudah menyaksikan saya dan Iya. juga sudah menyaksikan Kak Nurjana di Oke. podcast Punya Kito. Sampai Udah jumpa. rasa mau terbang ya. Kan-